Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis keempat. Fawallahi qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Fawallahi, maka demi Allah, alladzi, yakni zat, la ilaha, yang tiada Tuhan ghairuhu selain daripada Allah. Di sini Nabi bersumpah bahwa tidak ada zat selain daripada Allah. Bersumpah atas apa? Untuk sebuah pernyataan yang akan dinyatakan oleh Nabi. Isi pernyataannya adalah inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu, pasti berbuat, beramal, mengerjakan, bi amali ahlil jannati, dengan perbuatan ahli surga, melakukan perbuatan ahli surga. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga ada jarak antara orang tersebut, si ahad, orang yang berbuat dengan perbuatan ahli surga, wa bainaha, dan antara surga itu jaraknya illa dhiraun, hanya satu hasta. Satu hasta itu kalau di Sunda satu lengan, dari ujung jari sampai siku. Dari ujung jari sampai siku itu dhira. Fayasbiqu alaihi alkitabu. Fayasbiqu, maka mendahului. Maksudnya tidak sesuai, alaihi, kepada orang tersebut, alkitabu, ketentuan, suratan takdir. Faya'malu bi amali ahlin nari, dan ia berbuat dengan perbuatan penduduk atau penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka ia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian semua, la ya'malu bi amali ahlin nari, berbuat dengan perbuatan, amal, pekerjaan para penghuni neraka. Salah seorang di antara kalian ada juga yang berbuat senantiasa dengan perbuatan penduduk neraka, yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sehingga ada jarak antara keduanya, antara si orang yang suka berbuat dengan perbuatan ahli neraka dengan nerakanya, itu berjarak satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu, maka mendahului kepadanya suratan takdir. Faya'malu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha, maka ia berbuat, beramal dengan perbuatan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka ia masuk ke dalam surga. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya di sini adalah bahwasanya Allah Maha mengetahui. Setelah sebelumnya Allah menetapkan, meniup malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh ke dalam janin, dan juga menetapkan 4 kalimah, menuliskan, mencatat, menetapkan rizkinya, ajalnya, perbuatannya, syakiyun au sa'idun, kecelakaan ataupun kesengsaraan, dan juga kebahagiaannya. Nah, di sini Allah atau Nabi menjelaskan mengenai takdir, di mana Allah telah memerintahkan kepada kita untuk meyakini dan mentaatinya, dan melarang kepada kita dari kekufuran dan kemaksiatan, berbuat buruk kepadanya. Itu yang dibebankan kepada kita sebagai makhluk. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, apa yang telah digariskan untuk kita, apa yang telah ditetapkan untuk kita, sama sekali kita tidak mengetahuinya, kita tidak tahu. Nah, karenanya orang-orang yang kufur dan berbuat kesesatan tidak bisa menggunakan takdir sebagai argumen kekafiran dan kefasikan mereka.
Jangan sampai misalnya kita berbuat dosa, kita berbuat buruk, jangan menggunakan takdir sebagai argumen. Ketika kita berbuat dosa, ya Allah sudah mentakdirkan kita untuk berbuat dosa, ya jangan sampai seperti itu. Apakah memang kita mengetahui bahwa memang itulah takdir kita untuk berbuat dosa? Seperti itu. Adapun jika ketetapan atau qada tersebut benar-benar telah terjadi, sudah terjadi, maka diperbolehkan menggunakan takdir sebagai argumen. Jangan sampai kita misalnya ingin melakukan suatu perbuatan buruk, Allah sepertinya mentakdirkan, menetapkan aku untuk berbuat keburukan, lalu kita berbuat keburukan. Nah, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Tetapi jika ketetapan atau qada sudah benar-benar telah terjadi, telah tuntas, itu bisa saja menggunakan takdir sebagai argumen. Karena hal ini dapat meringankan beban orang-orang mukmin, bahwa apapun hasil yang diterima itulah ketetapan Allah, apapun yang didapatkan itulah ketetapan Allah. Tapi perlu diingat, perlu diketahui, apapun bentuk ketetapan tersebut itu merupakan yang terbaik bagi seorang mukmin. Baik itu berbentuk kesenangan ataupun berbentuk kesengsaraan. Ketika kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, kita harus mensyukurinya, berarti itu ketetapan dari Allah dan itu merupakan yang terbaik untuk kita. Dan ketika mendapatkan sebuah kesulitan, kesengsaraan, kita juga harus mensyukurinya karena itu merupakan hal yang terbaik untuk kita. Jadi sesuatu yang terbaik untuk kita memang bukan berarti yang terbaik menurut kita. Seperti halnya sesuatu yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik untuk kita. Misalnya menurut kita yang terbaik adalah kita mendapatkan uang sebanyak 1 miliar. Tapi itu belum tentu menjadi yang terbaik bagi kita, untuk kita. Itu hanya menurut kita yang terbaik. Bisa saja ketika kita mendapatkan uang 1 miliar, maka kita akan menjadi orang yang kufur akan kenikmatan, akan berfoya-foya, sombong, bahkan cenderung kikir ketika kita mendapatkan uang seperti itu misalnya. Sehingga tidak berarti yang terbaik menurut kita adalah yang terbaik untuk kita. Begitu pula yang terbaik untuk kita, seringkali kita beranggapan bahwa itu bukan yang terbaik menurut kita. Nah, masalah atau mengenai ketetapan takdir dalam kematian, ada juga hadis yang lain bahwa seseorang akan dimatikan dalam kondisi yang biasa ia lakukan. Ketika kita biasa berbuat kebaikan, maka kemungkinan besar kematian akan menyebut kita ketika kita melakukan kebaikan tersebut, karena memang sudah biasa melakukan kebaikan. Kecil kemungkinannya kita meninggal, wafat dalam keadaan buruk, karena memang jarang atau bahkan ya sangat sering kita berbuat kebaikan. Begitu pula sebaliknya, ketika kita sering berbuat keburukan, maka kemungkinan terbesar kematian akan datang ketika kita berbuat keburukan, karena itulah yang sering kita lakukan. Bagaimana bisa kita meninggal, misalnya kita dicabut nyawa, kita meninggal dalam keadaan tholabul ilmi, misalnya kita meninggal dalam keadaan mengaji jika kita memang tidak pernah mengaji? Bagaimana bisa? Walaupun secara kemungkinan ada saja kemungkinan. Kita melihat pada hadis tadi bahwa ketetapan Allah tidak bisa diganggu gugat. Tetaplah ketetapan Allah yang paling berkuasa. Bisa saja seseorang yang senantiasa berbuat kebaikan, lalu pada akhir hayatnya dia berbuat keburukan sehingga diakhiri dengan keburukan, ataupun seseorang yang senantiasa berbuat keburukan di akhir hayatnya dia berbuat kebaikan sehingga diakhiri dengan kebaikan. Kita berdoa semoga senantiasa mendapatkan akhir yang baik, mendapatkan husnul khotimah, dan dijauhkan dari su'ul khotimah, dari akhir yang buruk.